saya Zara Septiatuzawa dan saya Hisma Everdiana akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam membahas berita tentang P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Untuk mempersiapkan generasi mendatang, Kementerian Pendidikan telah menetapkan 6 profil pelajar Pancasila yang harus ditumbuh kembangkan pada peserta didik. Keenam ciri profil pelajar Pancasila tersebut adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, dan berpikir kritis serta kreatif. Sekedar informasi, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Guna mencapai profil pelajar Pancasila, Kemendikbud mendorong satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka yang di dalamnya terdapat proyek penguatan profil Pancasila atau biasa disebut dengan P5. Mungkin masih banyak sebagian siswa yang belum terlalu memahami apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai P5 bersama adik-adik dan guru-guru dari SMA Negeri 1 Kencong. Berikut ini cuplikan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan kita yang akan mewawancarai guru di SMA Negeri 1 Kencong. Baik, di sini saya bersama Ibu Fitri dari salah satu guru di SMA Negeri 1 Kencong. Menurut Ibu, apa pendapat Ibu dari adanya kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Kencong? Terima kasih kepada anak cantik luar biasa siswa SMA Negeri 1 Kencong ya. Dengan adanya kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Kencong yang harapan kedepannya adalah kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih, untuk menata masa depannya sesuai dengan apa yang direncanakan dan diinginkan. Bisa kita lihat saat pemilihan mapel yang diberikan kepada siswa di SMA Negeri 1 Kencong, diberi kebebasan kepada peserta didik untuk memilih mapel yang disukai sesuai dengan kelompok yang sudah diberikan ketentuan di link tersebut. Saya akan ambil contoh di situ. Ada kelas yang di dalamnya ditawarkan beberapa mapel, maka nanti akan terkelompokkan. Oh, ada siswa yang suka mapel kimia, ada biologi, ada matematika tingkat lanjut, ada bahasa Inggris tingkat lanjut. Kemudian satunya lagi bisa terjadi ada kimia, ada fisika, ada matematika tingkat lanjut dan bahasa Inggris tingkat lanjut. Lah, harapan tersebut sesuai dengan yang ada di dalam kurikulum merdeka. Jadi siswa merdeka untuk memilih apa yang disukai. Demikian. Lalu apa pesan Ibu yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Kencong tentang P5? SMA Negeri 1 Kencong adalah SMA hebat di daerah pinggiran yang sudah luar biasa. Adapun harapannya adalah dengan diberikannya kebebasan saat ada di kurikulum merdeka, maka berharap potensi peserta didik, keinginan peserta didik akan terpenuhi dan cita-citanya akan lebih dan luar biasa, memiliki karakter dan akan menjadikan generasi Indonesia yang luar biasa. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Selanjutnya saya alihkan kepada Cinta. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Pratita Ayunawati, salah satu guru di SMA Negeri 1 Kencong. Baik Ibu, menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu tentang adanya kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Kencong ini? Kurikulum merdeka keren, mantap. Itu yang pertama terlintas di benak Bu Tita. Kenapa kok keren, kenapa kok mantap? Karena kurikulum merdeka itu adalah suatu kurikulum yang mengakomodir semua minat dan gaya belajar siswa. Kurikulum merdeka juga mengakomodir pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi di sini benar-benar semua untuk murid.
semua berpihak kepada murid. Itu kurikulum merdeka. Lalu pesan Ibu untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kencong tentang P5 itu apa ya, Bu? Oke, jadi memang kurikulum merdeka itu kan identiknya ada P5 ya. Nah, P5 itu juga sebagai ajang anak-anak untuk berkreasi, dan juga di situ P5 itu sebagai sarana anak-anak untuk belajar agar punya karakter profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini biasanya banyak yang salah paham dengan P5. Jadi P5 itu dianggap nanti di akhir itu harus gebiar, harus ada pentas yang wah, harus ada pagelaran yang wah sebagai wujud dari gelar karya P5. Padahal realnya tidak seperti itu, karena P5 itu tujuannya mengarah kepada karakter peserta didik. Jadi prosesnya lah yang diutamakan, bukan di hasil akhir, dan bukan menitik beratkan kepada produk akhir, tapi pada karakter profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Jadi kamu sebagai siswa atau kalian semua sebagai siswa nggak harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk gebiar di gelar karyanya, tetapi dalam prosesnya itu kalian sudah mampu memiliki karakter P5 enggak? Kolaborasinya di kelas itu terbentuk enggak? Nah, gotong royongnya terbentuk enggak? Kreativitasnya terbentuk enggak? Nah, itu yang diinginkan oleh P5 begitu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Tita. Sama-sama. Selanjutnya saya akan alihkan kepada Zahra dan Hisma di tempat. Baik, terima kasih atas laporannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang mewawancarai adik-adik dari SMA Negeri 1 Kencong. Saat ini saya bersama narasumber atas nama Cika akan mempertanyakan bagaimana pendapat dari narasumber mengenai P5 di SMA Negeri 1 Kencong yang bertema Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apa sih menurut kamu P5 itu? P5 adalah pembelajaran yang dilakukan untuk membentuk setiap karakter di SMA Negeri 1 Kencong agar menjadi siswa-siswi yang mandiri, memiliki jiwa gotong royong, dan berpikir kritis. Nah, kan kamu sudah melaksanakan proyek pertama di SMA Negeri 1 Kencong. Jadi apa pengalaman yang kamu dapat dari proyek pertama itu? Saya mendapatkan pengalaman pertama adalah saya berani tampil di depan banyak orang dan saya mengerti pentingnya kerjasama dalam menghasilkan karya yang maksimal. Terima kasih Cika. Berikutnya saya alihkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya ambil alih. Di sini saya bersama narasumber kedua dengan Avi. Jadi kan kamu sebelumnya belum tahu apa itu P5. Setelah tahu dan merasakannya, menurut kamu perubahan yang ditimbulkan dengan adanya P5 itu apa sih? Jadi dengan adanya P5, saya bisa merasakan semangat kerjasama antar teman semakin meningkat. Karena pada P5, kita diharuskan untuk menaklukkan solidaritas kelas dan tidak ditujukan untuk kemenangan, tetapi ditujukan untuk kerjasama antar teman. Baik, selanjutnya kan banyak wali murid yang keberatan dengan adanya P5 dikarenakan masalah biaya. Menurut kamu, cara untuk mengatasi hal tersebut apa sih? Bisa dilakukan dengan meminimalisir biaya dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar, atau bisa menggunakan metode daur ulang untuk menghasilkan karya yang akan ditampilkan nanti. Cukup sekian wawancara dari saya dan rekan-rekan. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah bersedia untuk kami wawancara. Selanjutnya kami alihkan kepada Hisma dan Zahra di tempat. Baik, terima kasih atas laporannya dan informasi tadi sekaligus untuk menutup berita hari ini. Saya Zara Septiatu Zawa Dan saya Hisma Ayu Ferdiana, pamit untuk undur diri dan sampai jumpa.